Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ferdiansyah dengan NIM 4121010022. Di sini saya ingin mempresentasikan materi UAS, yaitu mata kuliah Mekanika Tanah 1. Saya sendiri dari Universitas Mercubuana Jakarta, tahun angkatan 2021-2022, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Untuk soalnya ada 3. Yang pertama ini soal nomor 1, bisa kita lihat sendiri di gambar. Untuk soal nomor 1 yang A, menurunkan, yang pertama yaitu menurunkan permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk meneruskan air dan udara. Dengan permeabilitas tanah yang tinggi, tanah bisa longsor. Kemudian meningkatkan gaya geser tanah. Tanah yang mudah bergeser dapat menyebabkan penurunan atau terjadinya longsor. Kemudian yang ketiga, menurunkan tingkat kompresibilitas tanah. Hal ini bisa menurunkan muka tanah dan berdampak buruk pada pembangunan. Kemudian ada hubungan antara hasil pemadatan di lab dan hasil di lapangan. Yang pertama ada penggunaan alat yang tepat sehingga mendapat kepadatan yang tepat. Kemudian ada efisiensi biaya penyewaan alat, dapat menghemat anggaran dengan menyewa alat yang tepat. Dan yang terakhir ada efisiensi waktu, itu penggunaan alat yang tepat akan mempercepat pemadatan di lapangan. Untuk soal nomor 1 yang B, pertama ambil tanah kering alami dengan berat 1,1 sampai 5 kg, kemudian tumbuk dengan merata menggunakan palu proktor. Kemudian masukkan tanah ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian keluarkan tanah setelah 24 jam dan keluarkan di atas talam. Lalu diamkan sampai tidak panas. Lalu campurkan air sedikit demi sedikit sebanyak 30% dari berat tanah. Lalu tanah yang telah tercampur masukkan ke dalam plastik. Setelah itu diamkan selama 24 jam. Kemudian timbang berat mold dan base plate. Kemudian oleskan oli pada bagian dalam mold. Kemudian tuang tanah ke dalam dan diratakan. Kemudian bagi tanah menjadi 6 bagian, lalu masukkan 1 bagian ke mold. Kemudian tumbuk merata sebanyak 25 kali. Kemudian buat goresan pada permukaan tanah yang ditumbuk. Lalu masukkan 1 bagian lagi ke dalam mold. Lalu ulang langkah ke-7 sampai 3 lapisan. Kemudian keluarkan tanah menggunakan extruder. Ambil bagian atas, tengah, dan bawah tanah lalu ditimbang. Setelah ditimbang, masukkan ke dalam oven selama 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Setelah 24 jam, keluarkan tanah lalu timbang beratnya. Menentukan jenis pengujian pemadatan lab yang tepat. Bergantung pada apa yang dicari dan kondisi tanah tersebut. Misalkan, untuk sampel yang seharusnya diuji compaction, tapi malah diuji dengan metode CBR. Kita tidak tahu lapisan tanah yang mana yang padat, karena kita tidak mendapat nilai kadar air dari tanah. Untuk yang C, pelaksanaan pemadatan di lapangan. Yang pertama ada tanah dasar yang lembab dikupas dan dibalik menggunakan dozer. Lakukan cara ini sampai tanah dasar bagian bawah yang lembab terbalik. Kemudian tanah dasar yang lembab dibiarkan atau dijemur mengering selama 6 jam dengan catatan cuaca cerah dan panas. Kemudian setelah tanah dasar yang dijemur kering, gunakan alat vibrosifoot atau tamping roller untuk pemadatan. Lakukan proses ini dengan metode U-pass atau U-lintasan dengan getaran yang to pass atau low and to pass high. Kemudian setelah proses pemadatan menggunakan foot selesai, lalu dilanjutkan lagi menggunakan vibro roller dengan metode pemadatan U-pass atau U-lintasan dengan pas getaran yang high. Lalu padatkan tanah kembali menggunakan tandem roller ke seluruh permukaan tanah dasar sampai tanah padat merata. Untuk soal yang D, A kali GS sama dengan 2,7. Di sini ada 6 sampel tanah, kemudian ada berat tanah basah pas cetakan, kemudian ada kadar air. Untuk nilainya bisa kita lihat sendiri di tabel.
Untuk berat basa yang pertama, untuk sampel yang pertama didapatkan hasil 3,57 gram per cm kubik. Untuk sampel tanah yang kedua didapatkan hasil 3,8 gram per cm kubik. Untuk sampel yang ketiga didapatkan hasil 3,96 gram per cm kubik. Untuk sampel yang keempat didapatkan hasil 3,81 gram per cm kubik. Untuk sampel yang kelima didapatkan hasil 3,73 gram per cm kubik, sedangkan untuk sampel yang keenam atau yang terakhir didapatkan hasil 3,48 gram per cm kubik. Untuk grafiknya bisa kita lihat sendiri di sini. Jadi berat volume kering maksimumnya ialah 3,96 gram per cm kubik dan kadar air optimum sebesar 10%. Untuk soal nomor 2 bisa kita lihat sendiri di sini. Jika tanah tersebut kadar airnya kurang dari 10%, maka tanah tersebut harus ditambah air agar kadar air tanah tersebut mencapai kadar air optimum. Untuk nomor 2 bisa kita lihat di sini muka air tanahnya. Dalam kotak tersebut P sama dengan 1,9 T per meter kubik atau sen. P1 sama dengan 2 T per meter kubik. Lalu yang compressible city clay-nya P sama dengan 1,6 T per meter kubik. P1-nya sama dengan 1,7 T per cm kubik. Untuk tegangan total, hasil yang didapat dari perhitungan saya untuk tegangan total sendiri adalah 21,2 T per meter kuadrat. Sedangkan untuk tegangan porinya didapatkan hasil 8 T per meter kuadrat dan untuk tegangan efektifnya didapatkan hasil 13,2 T per meter kuadrat. Untuk diagram tegangannya bisa kita lihat sendiri di sini tertera jelas dalam gambar. Lalu kemudian tegangan total didapatkan hasil 21,6 T per meter kuadrat, tegangan pori didapatkan hasil 13 T per meter kuadrat, dan untuk tegangan efektif didapatkan hasil 8,6 T per meter kuadrat. Kemudian untuk grafiknya bisa kita lihat di sini untuk tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektifnya tertera dalam gambar. Untuk yang C, bisa kita lihat di sini sen P sama dengan 1,9 T per meter kubik, P1 sama dengan 2 T per meter kubik. Sedangkan untuk compressible city clay-nya P1 sama dengan 1,7 T per meter kubik, P sama dengan 1,6 T per meter kubik. Untuk tegangan total didapatkan hasil 21,6 T per meter kuadrat. Untuk tegangan porinya didapatkan hasil 13 T per meter kuadrat dan untuk tegangan efektif didapatkan hasil 8,6 T per meter kuadrat. Kemudian untuk grafiknya bisa kita lihat di sini. Tertera jelas untuk grafik tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif. Sedangkan untuk soal nomor 3 atau soal nomor terakhir bisa kita lihat di sini. Nah, untuk yang A bisa kita lihat sendiri gambarnya. Kemudian untuk yang B dalam perhitungan tersebut didapatkan hasil 1,875 meter. Tegangan angkat untuk titik A-nya didapatkan hasil 16,125 T per meter kuadrat. Sedangkan untuk titik B didapatkan hasil 14,25 T per meter kuadrat. Untuk titik C didapatkan hasil 12,375 T per meter kuadrat. Untuk titik D didapatkan hasil 10,5 T per meter kuadrat. Titik E 8,625 T per meter kuadrat. Untuk titik F 6,75 T per meter kuadrat. Dan terakhir untuk titik G didapatkan hasil 4,875 T per meter kuadrat. Nah, ini untuk grafiknya bisa kita lihat sendiri di sini. Untuk yang A,
B, C, D, E, F, G, serta nilai-nilainya bisa kita lihat di sini. Didapatkan grafik seperti yang tertera di gambar tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.